Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di apa? Oh ya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, kita jumpa kembali di acara rutinan setelah sholat subuh. Semoga kita semua selalu mendapat rahmat Allah SWT. Selamat menikmati untuk saudaraku dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dari Suriname. Insya Allah teman saya juga bisa menikmati siaran ini. Seperti biasanya kita tetap membahas masalah sadar Allah, 3T, ATP. Sebentar itu karena itu adalah materi utama kita. Dalam kita berzikir nafas itu ada tahapan-tahapan yang mesti kita lalui. Jadi dengan melakukan zikir nafas kita akan mendapat pengalaman-pengalaman dari sebuah perjalanan rohani menuju Allah SWT. Dimulai dari kesadaran jasad, yaitu kesadaran semesta. Jadi jasad itu termasuk semesta, sesuatu yang bisa kita indra. Dari semua perilaku semesta, karakter semesta, itu yang pertama kita sadari. Kemudian kita mulai menyadari Allah dari sisi jiwa. Dari level 1 itu menyadari semesta, nah dari jasad. Kemudian level 2 kita mulai naik ke sadar Allah. Nah, di sini masih kesadaran jiwa. Nah, pada saat ini naik lagi, kita akan masuk ke level 3. Level 3 itu level fana, yaitu level pembersihan. Disitulah jiwa kita dibersihkan oleh Allah dari segala sifat keegoan kita. Sifat-sifat keegoan kita. Kalau kita sudah dibersihkan oleh Allah, maka kita akan bisa naik ke level berikutnya, nafi isbat. Jadi dari level 1 ke level 3 itu masih kesadaran jiwa. Nah, ketika kita masuk nafi isbat, disinilah dimensi ruh, kita mulai masuk ke ruh. Jadi kalau kita belum bisa mencapai level 3, jiwa kita masih kotor, kita tidak akan pernah masuk level 4, nafi isbat. Karena nafi isbat itu sudah mulai masuk dimensi ruh, kesadaran ruh, yaitu dimensi ilahiyah. Dimensi ilahiyah. Ketika jiwa kita melekat, menyatu dengan ruh, inilah kita akan diperjalankan oleh Allah menuju ke hadirat Allah SWT, yaitu level simbol. Level simbol yang sering digambarkan, level simbol itu analoginya seperti setetes air masuk pada lautan yang luas. Jadi untuk mencapai kesadaran ruh itu jiwa harus bersih. Nah, ini
Dari level 3 ke level 4 ini ada satu batasan. Karena apa? Karena kita akan masuk dimensi ketuhanan yang ada di level 4. Mulai level 4 masuk dimensi ketuhanan atau dimensi ilahiyah. Kalau level 3 ke bawah itu masih dimensi keduniawian, dimensi alam-alam. Jadi kita bisa mulai dari meluaskan kesadaran, itu kita masuk ke alam-alam. Jadi bisa masuk ke alam kedamaian, alam kesenangan, mungkin alam yang apalah, itu masih alam-alam, berupa cahaya, berupa lorong-lorong, berupa apa, itu masih dimensi alam, masih dimensi ruang dan waktu. Tetapi kalau kita sudah masuk pada dimensi ilahiyah, yang laisa kamitslihi syai', itu sudah berada pada dimensi ketuhanan di luar dimensi ruang dan waktu. Nah, dari batasan level 3 ke level 4 ini kita harus hati-hati. Karena apa? Ini hubungannya dengan perilaku kita sehari-hari. Hubungannya dengan perilaku sehari-hari. Jadi zikir nafas itu tidak bisa dipahami dengan teori. Tidak bisa dipahami hanya dengan ilmu-ilmu dan lain-lain. Tidak bisa. Kita harus betul-betul praktekkan. Kita harus betul-betul melakukan sebuah perjalanan. Sehingga ada perubahan dari dalam hidup kita. Dari sisi batin maupun sisi lahir. Atau dimensi ketuhanan. Maka pada dimensi yang keempat ini, pada level keempat, la ilaha illallah. Tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Nafas masuk la ilaha illallah. Nafas keluar la haula wala quwata illa billah. Di sini sebenarnya habis diri kita. Diri kita habis. Tunda. Tapi bisa kita nafikan. Karena batasan ini batasan yang kuat, kita harus hati-hati. Mungkin selama kita belum masuk level ketuhanan, kita nggak ada ujian apa-apa. Tetapi ketika kita sanggup, YouTube-nya mati, Pak. YouTube-nya mati. Nah, ketika kita sudah sanggup masuk dimensi ilahiyah, hati-hati. Allah itu akan betul-betul memonitor kita, betul-betul mengawasi kita, perilaku kita, apakah betul-betul bisa sudah ada di dimensi ilahiyah atau enggak. Maka jenengan kalau sudah sanggup masuk dimensi ilahiyah, ya masuk. Kalau sudah masuk dimensi ketuhanan, masuk, jangan turun lagi. Jadi kesanggupan ini harus betul-betul kita ikhlas, ya. Kita sadar bahwa kita sanggup masuk dimensi itu. Dulu pernah teman saya ingatkan, ketika dia sudah mulai masuk dimensi ilahiyah, kan itu bisa dilihat ya, seseorang itu ada di dimensi dunia apa dimensi ketuhanan gitu ya. Kemudian saya bilang, zaman sanggup masuk dimensi ketuhanan. Saya katakan bahwa zaman sekarang sudah masuk dimensi ilahiyah, masuk pada kehidupan ilahiyah. Sanggup kan? Kalau sanggup bilang sanggup, kalau enggak bilang enggak. Maka teman saya bilang, oke bos, sanggup. Ya, dengan teman-teman itu kan, apalagi yang Banyuwangi bahasanya enggak sehalus seperti ini, sanggup. Oke, kalau sanggup jangan sekali-sekali turun. Kalau sampean turun pasti akan diingatkan oleh Allah. Dulu saya bilang gitu.
Akhirnya jarak sekitar 2 minggu, dia bulu tangkis ke pasangan. Pas bulu tangkis, temannya ini raketnya itu menghantam kepalanya, plos, sampai putus, dia terjatuh. Oh, ini muka kena raket, plos, terjatuh. Baru dia sadar, astagfirullahaladzim. Sadar. Karena apa? Karena pada waktu bulu tangkis itu masih ada rasa-rasa jasad, rasa-rasa keduniawian. Dia turun. Ada iri, ada keinginan menjadi yang terbaik, ada keinginan harus mengalahkan teman-temannya. Akhirnya dia sadar. Alhamdulillah saya diingatkan oleh Allah. Nah, maka kita harus serius dalam menghadapi hidup ini, harus benar-benar serius. Artinya serius dalam melakukan perjalanan. Kalau kita memang sudah masuk level 4, itu bukan level pemahaman ya. Kalau level pemahaman itu hanya teori dan lain-lain, itu kita masih main-main. Tapi level perjalanan rohani, Allah akan mengingatkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dalam perjalanan rohaninya, itu sudah masuk pada dimensi ilahiyah, maka sikap, watak, perilaku ini harus berubah. Harus berubah. Karena kalau tidak berubah, kita akan diajar oleh Allah. Mungkin rumah tangga kita, mungkin kesehatan kita, mungkin pekerjaan kita, akan diajar oleh Allah mati-matian. Diajar itu dikasih pendidikan, ilingo, ingatlah. Kalau Anda sudah sanggup masuk pada dimensi ilahi. Tapi kalau nggak sanggup, walaupun diri enggak, oleh Allah dibiarin. Dimensi ilahiyah adalah dimensi ketuhanan, dimensi di luar dimensi ruang dan waktu. Laisa kamitslihi syai'un itu di luar dimensi di luar dimensi ruang dan waktu. Kalau kita bisa melewati level 4, nafi isbat, maka baru kita simpuh. Nah, simpuh ini juga bertingkat-tingkat. Mungkin ada simpuh 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nggak habis-habis. Tapi namanya simpuh saja. Level simpuh itu kita sudah nggak ada. Kita sudah bisa menafikan diri. Indikatornya di mana? Indikatornya di T1, Pak. Subhanallah. Kita harus menerima sebuah kebenaran mutlak dari Allah, menerima apapun dari Allah. Nah, kalau kita masih ada rasa benci, masih iri hati, masih keakuannya masih tinggi, jadi semua milikku, kita nggak menyadari bahwa semua itu titipan Allah, semua itu hanya tempelan, hanya fasilitas. Tapi kita sudah mengakui hak Allah, misalnya ini duitku, ini pekerjaanku, ini rumahku, ini jabatanku. Padahal semua itu adalah sebuah amanah dari Allah. Ego kita masih kuat. Berarti ya kita belum apa-apa. Walaupun kita mengatakan puasa semalam singguh berkali-kali. Singguh apanya? Ini Pak. Jadi sadar Allah yang kita latih melalui nafas itu bukan main-main. Itu harus menjadi kehidupan kita. Harus bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah sibuk dalam T1, itu apapun yang diberikan Allah pada kita, berupa apapun, baik yang kita senangi, enggak kita senangi, yang kita harapkan, enggak kita harapkan,
yang menyenangkan, yang menyakitkan, itu kita tetap damai, bisa menerima. Tidak ada lagi ketakutan. Ketakutan dengan alasan apapun enggak ada. Takut enggak punya duit itu hilang. Takut malam hari, takut jalan sendirian, takut turun jabatan, takut diskors atasan, takut masa depan suram dan lain-lain. Hilang. Sebenarnya kalau sudah masuk T1 itu jenengan semua, enggak semua. Itu sudah masuk indikator menjadi kekasih Allah. Itu masih T1, belum T2. Belum kita praktekkan dalam amanah tanda perintah. Nah, maka kita harus betul-betul melakukan perjalanan. Jangan terlalu banyak teori. Orang lain bilang ini, bilang itu. Kalau Anda tidak mengalami, maka itu hanya sekedar teori, sekedar hiasan. Jangan percaya katanya-katanya. Jangan terlalu banyak ilmu tasawuf, tapi bertasawuflah. Jangan terlalu banyak ilmu makrifat, tapi makrifatlah dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita. Ini satu hal yang mari kita betul-betul melakukan. Sehingga apa? Sehingga dalam hidup kita nggak ada keluhan. Mengeluh itu tanda iman kita keropos. Karena kita sudah nggak begitu yakin sama afal Allah. Nggak mengakui bahwa afal Allah itu benar sehingga kita mengeluh. Nggak mengakui bahwa semua yang terjadi ini pendidikan Allah. Ini pelajaran dari Allah. Saking cintanya Allah pada kita, kita nggak mengakui itu. Katanya, wah saya sudah beriman. Iman apa? Iman emin ya. Oke Pak, ini sekedar motivasi saja. Sehingga kita bisa betul-betul sadar Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita praktekkan. Karena melihat level seorang itu gampang sekali. Nggak usah perlu ilmu tinggi-tinggi. Kita lihat perilakunya aja, perilaku batin, perilaku lain, cara bicara, cara bergaul dan lain kelihatan. Jadi kita nggak perlu pamer-pamer dan saya sudah psikoh, saya sudah marifat. Saya sudah marifat ya belum berarti belum marifat. Saya sudah ketemu Allah berarti nggak ketemu Allah. Saya sudah pinter berarti masih bodoh. Itu aja mikirnya. Nggak usah ribet-ribet. Jadi apa yang diberikan oleh Allah pada kita bukan untuk dipamerkan, tapi untuk memperbaiki hubungan kita pada Allah dan hubungan kita sesama manusia. Habluminallah, habluminanas. Sehingga kita bisa melewati ATP 3T. Makanya Pak Pur luar biasa sekali yang beliau terima. Setelah sadar Allah, setelah sibuk itu baru 3T. Pak. Memang jalurnya begitu. Setelah 3T baru ATP. Jadi mari kita perdalam, mari kita lakukan itu. Dari materi utama sadar Allah, 3T ATP ini materi yang luar biasa sekali. Mari kita betul-betul melakukan, bukan banyak teori. Tak buktikan bahwa sadar Allah 3T ATP ini jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan lurus menuju kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Saya mohon maaf. Ini saya nggak banyak-banyak nanti kehabisan. Akan dilanjutkan oleh pemimpin besar kita, Bapak Setio Purwanto. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih Pak Zen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, para sahabat-sahabat perjalanan di Sadar Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam tetap atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, yang mungkin masih belum kenal dengan Mbah Bejo atau Pak Zen, beliau juga punya channel sendiri di YouTube, di Bejo Channel SA. Beliau Bejo SA channel. Bejo SA channel ya. Maaf. Beliau jauh-jauh dari Banyuwangi, terdampar di Padepokan, kena COVID, lockdown, nggak bisa kemana-mana, dan tinggal bersama saya di Padepokan Patrap. Dia juga sebelum COVID sudah di sini. Ya, alhamdulillah, bergabunglah ilmu yang asalnya dari Banyuwangi dikembangkan di Solo dan disempurnakan lagi oleh orang Banyuwangi. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini sahabat-sahabat semua sudah banyak yang gabung di channel saya di YouTube dan di Facebook. Ada yang dari Tulungagung juga. Tulungagung sudah punya padepokan. Di mana Pak itu, Pak? Di Padepokan Wais Spiritu. Di mana? Tulungagungnya mana? Tulungagungnya mana itu? Ya, Tulungagung juga sudah ada padepokan. Pengasuhnya Pak Lurah, Ki Lurah. Jadi alhamdulillah, semoga di Jawa Timur terus berkembang padepokan-padepokan Sadar Allah di Jawa, di Sumatera, seluruh Indonesia, Malaysia. Mudah-mudahan ada tempat-tempat training center untuk Sadar Allah. Bapak dan Ibu, saya jawab secara jamak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya bahagia sekali Bapak Ibu merespon siaran kami di YouTube dan di Facebook. Sudah ada 100-an lebih yang bergabung. Ini artinya responnya cukup bagus. Ya, siaran langsung kalau sampai 100 di pagi hari jam 5 harusnya bisa olahraga, jalan-jalan, tidur. Nah ini ya sambil dengerin saya ya, artinya ya sambil apa saja boleh, kita ngobrol santai, sambil tiduran juga boleh. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan seperti biasa, silahkan untuk disampaikan melalui chat, nanti akan saya bacakan. Kalau ada pertanyaan mengenai zikir nafas seperti tadi yang step-step zikir nafas yang disampaikan oleh Mbah Bejo, dari mulai level 1 sampai level 4 Simgoh. Ya, Bapak Ibu, di Padepokan kita bicara makrifat, ada metodenya. Kita bicara Simgoh, ada metodenya. Kita bicara fana, ada metodenya. Jadi kita bicara tasawuf itu bicara metode, cara, how to. Kalau hanya cerita tasawuf aja banyak. Buku-buku tasawuf itu cerita-cerita.
cerita-cerita perjalanan penulisnya. Nah, kita kalau tidak diberi caranya terus bagaimana? Cuma dengerin cerita ulama-ulama dulu begini, ya. How to-nya bagaimana? How to-nya seperti apa? Ya. Alhamdulillah kita punya metodenya, metode untuk mencapai makrifat sampai pada level sibgoh, kemudian 3T dan ATP. Bapak dan Ibu, materi kali ini adalah tentang ciri-ciri orang yang beriman. Ya, sebenarnya ini yang sering dialami oleh sahabat-sahabat semua yang menjalankan zikir nafas, menjalankan patrap, menjalankan sholat, menjalankan wirid-wirid, zikir, ya. Pak, kenapa ketika saya ber-DM itu tangan saya bergerak sendiri? Pak, kenapa ketika saya ber-DM saya kok ingin menangis? Pak, kenapa ketika saya berzikir nafas itu jantung saya berdetak lebih cepat? Pak, kenapa ketika saya berzikir nafas tubuh saya bergetar? Bapak dan Ibu, itulah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar. Ya, gemetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, maka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka itu bertawakal. Bapak Ibu, ayat ini meskipun tidak menyebutkan ciri, tapi mengisyaratkan adanya satu ciri. Yang pertama adalah orang yang beriman itu disebut nama Allah itu getar. Nah, ini yang terjadi pada jamaah-jamaah di patrap, DN ketika latihan itu bergetar, betul bergetar. Bahkan bergetar fisiknya, kena khatar. Tapi khatar ilham. Jadi ada getaran. Jadi kita tidak perlu heran ketika kita berlatih patrap atau zikir nafas, muncul satu gerakan-gerakan yang tidak terkontrol. Yang mungkin ini bagi sebagian orang ini menjadi amaliyah yang aneh. Ya aneh karena mereka belum pernah mengalami. Bagi yang mengalami, wong ini bukan rekayasa. Disebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, muncul getaran, ya Allah, ya Allah, ya semakin kuat panggilannya, semakin kuat getarannya, semakin kuat getarannya, semakin kuat panggilannya, semakin kuat getarannya, sehingga sampai bergetar seluruh tubuhnya. Ini saya kira hal yang wajar, hal yang umum. Karena di Quran pun sudah ada, dibenarkan oleh Al-Quran, bukan bid'ah lagi. Jadi Bapak Ibu kalau ber-DN kemudian muncul getaran, ketika belajar patrap muncul getaran, tidak perlu takut, itulah tanda keimanan kita. Sekarang tanya orang yang membid'ahkan, ketika kamu disebut nama Allah gemeter enggak? Enggak, orang tidak beriman. Ini ayatnya sesungguhnya orang yang beriman disebut nama Allah getar hatinya. Ya, seperti misalnya begini Bapak Ibu. Si A itu cinta sama si B. Ya.
Si laki-laki ini naksir sama si B. B ini namanya misalnya siapa? Siti misalnya. Ketika dia mendengar kata Siti, itu tubuhnya itu kayak gemeter. Gitu. Kayak ada getaran. Nah, itu namanya bergetar hatinya. Ya, disebut namanya si dia kok gemetar hatinya. Itulah ciri-ciri bahwa orang itu memang sedang jatuh cinta kepada orang si perempuan tadi. Nah, di sini kita akan memahami Bapak Ibu. Ketika berzikir nafas sudah tidak heboh lagi, sudah tidak nggumun lagi, sudah tidak heran lagi. Kenapa? Ya, kalau kita beriman menyebut nama Allah, ya bergetar itu otomatis. Awal itu bergetar. Ya, nanti lama-lama tenang. Baik Bapak Ibu. Kemudian dan apa dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambah kuat imannya. Ya, dibacakan ayatnya itu berarti ayat ini mengandung suatu makna bagi dirinya. Jadi kalau nggak ada maknanya ya nggak bergetar, nggak mungkin bergetar. Nah, sekarang kalau dia tidak paham bahasa atau isinya, terus bergetar, nah itu aneh. Ya kalau isinya itu tentang Quran. Kalau isinya yang dibacakan itu cerita novel dalam bahasa Arab, kemudian dilakukan di dalam seperti pembacaan Al-Quran, terus dia bergetar, itu aneh. Dia bergetar bukan karena iman, tapi karena suaranya yang merdu. Jadi hati-hati. Maksudnya di sini bahwa apabila dibacakan ayat-ayatnya, itu juga bertambah kuat imannya. Itu karena apa? Karena dia paham maknanya. Paham maknanya, menggetarkan karena paham. Kalau nggak paham kok bergetar itu gimana? Mungkin karena suaranya yang bagus. Ya. Imam Tarweh itu suaranya bagus, itu menggetarkan. Ya, menggetarkan karena suaranya bagus. Bukan karena maknanya. Baik. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Baik Bapak Ibu. Saya akan itu yang topik kita kali ini ya. Sekarang kita diskusi di YouTube. Kalau ada pertanyaan, maaf kalau ada pertanyaan yang kelewatan, ya. Ya, ada kelewatan, saya minta maaf sekali. Oke, amin. Oke, ada pertanyaan. Banyak chattingannya ya. Oke, saya cari yang bertanya. Yang salam, assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Ya, salam untuk Mbah Bejo. Ya, jawab sama Mbah Bejo. Ya ini Pak Dadang, Dadang Suhanda. Maaf, izin bertanya Pak Pur, saya dalam kondisi sedang ibadah maupun diam selalu merinding terus rasanya. Bumi ini goyang seperti gempa bumi. Apanya apa Pur? Itu termasuk getaran, itu termasuk itu. Merinding-merinding kena seperti listrik ya, elektrik tubuh. Nah, itu termasuk getaran. Ya, termasuk getaran. Ya. Dilanjutkan Pak Dadang. Nanti insya Allah lama-lama hilang sendiri. Oke, lanjut. Pak Pur,
bagaimana cara menggabungkan jiwa dan ruh. Baik, ruh itu seperti yang kemarin saya sampaikan, ruh itu adalah alat untuk menuju kepada Allah. Untuk menggabungkan bagaimana? Caranya adalah jiwa berserah diri kepada Allah. Ya, berserah diri kepada Allah. Ketika jiwa berserah diri kepada Allah, nah Allah inilah maka yang namanya kendaraan ruh itu akan membawa kita untuk menuju kepada Allah. Membawa jiwa kita menuju kepada Allah. Otomatis bersatu. Bersatu atau bersama untuk menuju kepada Allah. Caranya apa? Berserah diri kepada Allah. Jadi Allah itu kata kunci daripada ruh. Karena ruh itu punya fitrah. Apa? Kembali kepada Allah. Karena dia asalnya dari Allah. Ketika kita menyebut nama Allah, ketika kita kembali kepada Allah, maka ruhnya itu aktif. Nah, itu kadang-kadang yang membuat jiwa itu apa? Secara kejiwaan mengalami keadaan-keadaan yang berubah. Kemudian perubahan ini diikuti fisik yang belum siap, sehingga fisik pun juga ikut terguncang. Ya, awal seperti ginilah. Padahal kalau kita naik pesawat, posisi take off, ya, itu kan getarannya kuat. Jadi masih ada getaran. Itu efek take off. Tapi nanti kalau sudah les gitu, tenang, sudah masuk ke ketinggian tertentu, sudah tenang. Nah, itu Pak Sigit yang bisa saya jawab. Semua Pur, apakah berdenya juga sama? Sama, Pak. Ya. Cuma kalau anak-anak teorinya yang bisa dia tangkap aja, sebatas yang bisa dia tangkap bahasanya, bahasa penyampaiannya. Ya. Hanya sebut nama Allah di dalam setiap nafas, nafas masuk nafas keluar Allah, ya. Baik. Apakah sensasi itu sama dengan getaran yang disebut dalam Al-Qur'an? Sensasi, kalau sensasi getaran ya. Karena sensasi itu banyak. Pak Mulya ya. Sensasi itu banyak. Ya. Kalau sensasi yang berupa getaran tadi, ya sama yang disebut dalam Al-Quran. Cuma Al-Quran menyebut getaran hati. Ya. Getaran hati ini menimbulkan getaran fisik. Maka tadi saya contohkan. Kenapa ketika orang disebut nama pacarnya, itu hatinya bergetar, kadang-kadang ngerdek, kadang-kadang muncul reaksi-reaksi fisiologisnya. Itu efek dari getaran hati. Jadi hati ini menjadi sumber getaran. Sebenarnya jiwa ini sedang kemana? Kalau jiwa ini ke Allah, disebut nama Allah, ya bergetar. Kalau jiwanya nggak ke Allah, nggak sadar Allah, disebut nama Allah, ya nggak bergetar. Kan gitu. Kalau jiwanya ini menyadari pacarnya, kemudian pacarnya disebut namanya, maka dia akan bergetar. Baik. Oke. Iya. Pak Karsono ya. Tadi saya bertanya, saya jawab. Assalamualaikum Mbak Pur, minta pencerahan dalam melakukan DN, ada getaran di ubun-ubun dan kepala, merasa agak besar, langkah kita dibiarkan atau berserah? Ya Pak. Kadang-kadang kepala menjadi lebih besar, lebih berat. Ada satu getaran-getaran tertentu di kepala. Ya. Coba Bapak lakukan melatih meluaskan kesadaran ya. Nah, setelah itu ke Allah. Jadi luas dulu baru ke Allah. Level 1 dulu, setelah itu baru sadar Allah. Baik. Dicoba silahkan ya Pak Suyanto, semoga menjadi solusi. Kalau belum ya nanti bisa ditanyakan lagi di grup WhatsApp atau di Telegram, atau kita masih selama Ramadan saya usahakan untuk bisa sharing-sharing setelah subuhan. Oke. Bapak Ali,
izin bertanya Pak Pur, apakah kesadaran patra berat rasa dan setelah itu sama ada dua kesadaran, yang satu yakin dan yang satu lurus meluncur ke Allah yang tak terbatas? Pertanyaannya ini bagaimana ini Pak Pur, apakah kesadaran patra berat rasa dan setelah itu sama? Itu sama, ada dua kesadaran, yang satu yakin dan yang satu lurus meluncur. Pakai yakin segala ya. Yang pasti meluncur ke Allah, sama-sama meluncur ke Allah. Gak rasa juga meluncur ke Allah, sholat juga meluncur ke Allah. Ya gitu, yang bisa saya jawab Pak. Oke Pak Dadang. Umi, izinannya Pak, dalam DN nafas keluar masuk terasa sejuk, bahkan di luar DN pun juga demikian. Apa itu sensasi? Ya, itu sensasi. Ya, tidak apa-apa. Sensasi itu bukan rekayasa. Sensasi itu tidak harus kita tolak. Sensasi itu kita biarkan aja, dan biarkan itu terjadi. Jangan banyak pertanyaan, jangan banyak komen, apalagi takut. Udah biarkan aja, emang itu sudah dari Allah. Kecuali kalau kita rekayasa. Ketika berzikir nafas berjamaah, banyak yang menangis. Ya saya biarkan, karena menangis itu memang sensasi yang harus dilewati. Tapi bukan rekayasa. Bukan saya kondisikan agar menangis. Enggak. Saya biarkan aja. Ketika sambung ke Allah, muncul getaran, nangis. Jadi nangis itu nangis spiritual. Bukan nangis karena pengaruh musik atau pengaruh diingatkan dosa. Betul-betul nangisnya itu karena ada kesambungan kepada Allah. Oke, Bang Yunus, bergetar karena iman kepada Allah itu apakah selalu jasadnya ikut bergetar atau jiwanya yang bergetar? Untuk awal-awal jasad ya Pak, tapi lama-lama enggak. Sudah terjadi proses penyesuaian. Biasanya mengalami getaran ini yang baru belajar. Kalau sudah ya biasa. Gitu Pak Yunus. Pak Agus Hairudin ketiduran. Tidak apa-apa Pak, sambil tiduran ya Pak. Pak Rino. Pak Pancaryoko, Pak Pur, sekali waktu DN kosong seperti tidak ada kesambungan. Mana tadi? DN seperti tidak ada kesambungan sama Allah. Setiap mau DN lagi malas. Ya yes, pokoknya DN aja kalau malas Pak. Allah gitu. Sambung nggak nyambung dah. Ya. Berarti pelajarannya tidak nyambung. Artinya Allah memberikan pelajaran ini loh rasanya tidak nyambung kan gitu ya Pak. Maka terus istiqomah aja. Ya Allah minta dituntun lagi. Baik. Mbah Moyo, warga DNSA harus punya ciri spesifik sabar menganggap orang lain lebih baik dari diri kita. Ya, insya Allah Mbah. Pak Pur bertanya, apakah meluaskan kesadaran level 1 sama dengan visualisasi? Beda. Visualisasi itu pikir. Kalau kesadaran itu kesadaran. Kesadarannya diluaskan. Menyadari nafas, menyadari tubuh, menyadari tempat tinggal sekitar, menyadari alam semesta gitu ya. Lain Pak. Jangan visual. Kalau visual membayangkan, itu pikiran. Nanti jiwanya nggak kemana-mana. Yang kita luaskan itu bukan pikiran kita, tapi jiwanya. Ya. Ken Master, assalamualaikum Pak Pur. Apakah ketika DN bisa kerasukan? Kalau tidak lurus ke Allah ya. Misalnya mikir demit, mikir jin itu, terus kemudian jinnya diikuti gitu. Pas DN itu ada sensasi seperti ada yang lewat, dan lewat itu diikuti ya, kesurupan. Kalau imannya lemah, kesadarannya lemah. Tapi kalau diabaikan, nggak mungkin. Pasti Allah akan melindungi dan Allah akan memprotek kita dari hal-hal yang bersifat bawah sadar atau alam lain.
Pak Salimul, Assalamualaikum warahmatullahi Pak. Bagaimana caranya selalu fokus ber-DN karena setiap ber-DN ada saja gangguan yang muncul. Sadar aja Pak, sadar Allah saja. Kita pikiran kemana-mana enggak masalah, tapi kesadaran kita ini ke Allah. Antara sadar dan pikiran berbeda. Kalau kita sadar Allah, terus sadar Allahnya. Pikiran kemana-mana biarkan, yang penting sadar Allah. Ya, baik Bapak. Oke, di level 3 termasuk perjalanan spiritual. Adakah cara melatih penerapan dalam kehidupan sehari-hari agar mudah dirasakan? Ada, pakai 3T. Ya, konsep ATP itu merupakan aplikasi daripada DN. Ya, nanti dipelajari lagi Bapak Karyadi konsep 3T, tasbih tahmid takbir dan ATP, amanah tanda perintah. Itu merupakan aplikasi daripada sadar Allah yang ada di DN itu. Pak Gunawan Setiadi, Pak Pur, untuk menyadari kalau ruh itu aktif bagaimana? Ya, kita sadar Allah itu ruhnya aktif Pak. Gini kita sadar Allah, menyadari Allah dekat. Nah, itu ruhnya aktif. Yes, gitu. Kok simpel Pak? Ya simpel. Oke. Jadi asal kita ke Allah, pasrah atau menuju ke Allah, maka ruhnya aktif. Ya Pak Gunawan, begitu pendapat saya. Sebelum Pak Pur, kalau di level 2 saya sering kebanyakan nemunya sujud dan di wilayah gelap. Iya, diterima Pak ya. Diterima sujudnya, gelapnya diterima. Nanti selesai duduk lagi, sujud lagi, terima lagi. Oke? Ya, nanti lama-lama hilang Pak. Kalau pelajaran sujud dan pelajaran gelap itu sudah selesai, akan hilang sendiri, berganti pelajaran yang lain. Pak Nur Rahman, mohon tanya Pak Pur, apa bedanya kesadaran dengan kata hati yang paling dalam? Hati itu perasaan, kesadaran itu lain Pak. Hati nurani yang paling dalam pun berbeda dengan kesadaran. Hati itu jasad, ya, letaknya di sini nih. Sedalam apapun hati nurani itu masih tetap jasad, jadi berbeda. Kesadaran itu bukan hati, kesadaran itu bukan rasa. Kalau ada orang mengatakan kesadaran itu rasa sejati, rasa sejati ya masih rasa. Kalau dia masih berkutat di wilayah rasa, ya tidak di kesadaran namanya. Terjebak dia pada keadaan rasa. Ya. Kita harus sampai melewati rasa, melewati pikiran, terus kesadaran menuju kepada Allah. Pak Irmansyah, Pak Pur tanya, saat bersaksi, saat dalam rahim itu ruh atau jiwa? Bersaksi itu sebelum di rahim ya Pak. Ya, itu jiwa. Kalau di dalam ayatnya itu sepertinya jiwa. Coba nanti ayatnya dibuka lagi ya Pak. Jiwa atau ruh? Sepertinya jiwa, sepertinya Pak. Pak Pur, secara langsungnya ada ulangannya enggak ya? Kadang nontonnya terlambat nih. Nanti bisa di ini lagi Bu, diputar lagi ya. Bu atau Pak, Bapak ini. Bener. Pak Didi Erianto, Pak Pur nyuwun sewu, terkadang kalau kita sholat jiwa kita benar-benar kusuk dari takbir sampai salam, terkadang juga kusuk pada bagian tersaja. Bagaimana cara kusuk terus menerus? Ya caranya ya sadar Allah. Untuk bisa kusuk terus menerus itu caranya dengan sadar Allah. Ya dengan sadar Allah. Terus sadar Allah gitu. Kok putus nyambung. Kadang rukuknya sadar Allah, nanti itidalnya enggak. Ya, khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah ketika kita sadar Allah dan berserah. Itu khusyuk. Alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa yang khusyuk? Yang khusyuk itu adalah orang yang sadar Allah dan kembali atau berserah diri, pasrah. Itu khusyuk. Jadi simple. Ketika kita sadar dan pasrah, khusyuk sudah. Ya, baik Bapak Ibu. Ji, Pak Wahid, Pak Tri. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah.
hampir 1 jam ya kita bersama. Bagaimana siaran kami cukup bermanfaat. Mohon masukannya Bapak Ibu. Jadi dibuat seperti apa atau mohon masukannya seperti apa. Kami sangat senang sekali jika Bapak Ibu ikut berkontribusi di dalam dakwah kita tentang sadar Allah ya. Perlu Bapak ketahui dakwah kita khusus hanya sadar Allah. Sadar Allah dalam bersaksi, dalam beribadah, dan di dalam kekhalifahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Assalamualaikum. Saya nak tahu apa perbedaan yakin dan beriman. Yakin itu apa dan apa itu beriman? Yakin dan beriman, apa bedanya ya? Yakin itu apa ya? Karena kan bahasa Malaysia sama bahasa Indonesia ini kata sama itu bisa menyebabkan perbedaan arti. Yakin dan beriman, ya boleh saya jawablah dalam bahasa Indonesia ya. Yakin itu percaya. Tapi kalau beriman saya bingung saya ini. Saya dengan sadar. Itu apa? Beriman, Pak? Iya. Beriman itu sadar. Bukan ya? Beriman itu percaya, yakin itu yakin. Kadang-kadang hampir sama sih yakin sama beriman itu ya. Coba nanti saya pelajari lagi ya Pak Sadik. Karena ini masalah bahasa itu kadang-kadang saya perlu buka kamus atau perlu buka referensi-referensi ya. Kalau masalah sadar Allah yang setiap hari memang menjadi amaliyah kita bersama, mudah untuk menjelaskan. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Apakah ketika kita sadar Allah, semua perbuatan kita itu hafal Allah, setiap peristiwa itu hafal Allah? Sebenarnya sadar nggak sadar kita itu semuanya itu adalah hafalnya Allah. Kalau sadar berarti kita sadar bahwa itu hafalnya Allah. Tapi kalau kita nggak sadar berarti kita nggak sadar kalau itu hafalnya Allah. Begitu Bang Yunus. Alhamdulillah Aisub. Bikin apa live malam Jumat tetap harus tayang. Oh siap. Ini Mbah Bejo yang lupa bukan saya. Mbah Bejo yang lupa bukan saya. Lupa. Ini efek lockdown itu sampai nggak tahu hari Pak. Ini hari apa ya? Hari Rabu. Saya kira hari Kamis mau siaran, ternyata masih Rabu. Ya, terima kasih. Nanti tolong diingatkan ya, Bapak Ibu, kalau malam Jumat kita siap. Cuma kadang-kadang lupa. Ya, baik. Oke, terima kasih. Pak Yuli, Bu Yani, Pak Yusuf. Kalau sholat digabung sadar Allah rasanya lebih mantap Pak Pur. Ya. Apalagi ditambah dengan pasrah. Sadar Allah, pasrah, jadi satu. Plek, khusyuk itu namanya sudah. Jadi simple. Bapak Ibu boleh rasakan rasanya sholat dengan sadar Allah plus berserah dengan sholat tanpa berserah dan sadar Allah. Hampa, kosong. Tidak ada maknanya apa-apa. Oke. Alhamdulillah Pak Jaket Kulit. Terima kasih. Alhamdulillah, amin amin. Semoga jaket kulitnya laku keras. Oke, sangat bermanfaat Pak bikin ketagihan. Alhamdulillah Pak Didi. Pak Salimul, Bang Yunus. Alhamdulillah. Tanya Pak Pur bagaimana contoh sadar itu, soalnya susah membedakan mana membayangkan dan gimana sadar. Di video saya ada Pak. Ya, perbedaan antara berpikir dan sadar itu ada. Silahkan nanti dibuka lagi ya Pak ya. Ya, nanti penjelasannya detail itu. Satu video itu detail mengenai itu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kebersamaannya sudah hampir 1 jam.
kita berjumpa lagi esok pagi insya Allah bersama saya dan Pak Zen, Mbah Bejo. Mohon doanya, mudah-mudahan kami di sini diberikan keistiqomahan di dalam menjalani pelajaran-pelajaran dari Allah, sehingga bisa menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua sharingnya. Kami doakan pula Bapak dan Ibu agar diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan syahada Allah, sehingga bisa saling berbagi di sini, sharing. Saya di sini bukan guru, saya di sini hanya sebagai penghantar, sebagai stimulan atau sebagai motivator saja. Guru kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita masing-masing dari kita adalah murid-muridnya, dan kita belajar kepada Allah. Yang namanya pelajaran dari Allah adalah pelajaran di kehidupan kita. Mari kita sama-sama jalani kehidupan kita dengan lebih baik. Demikian Bapak Ibu, sampai ketemu besok pagi insya Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.